Hai, ada cerita menarik tentang seekor gajah kecil. Jadi, ada seekor gajah kecil, kita kasih nama Nelson. Nelson ini pertama kalinya dia tertangkap oleh petugas kebun binatang. Setibanya di kebun binatang, dia ditempatkan di sebuah ruangan yang sempit dan tidak nyaman tentunya bagi Nelson. Dan kaki Nelson itu diikatkan oleh jeratan atau diikat dengan tali besi yang ada pemberat berbentuk bulat. Hari pertama, Nelson berupaya sekuat tenaga untuk bisa melepaskan jeratan atau ikatan dari tali besi itu. Nelson terus menggerakkan kakinya untuk bisa melepaskan itu. Tetapi, dalih-dalih tujuannya adalah untuk supaya jeratan itu bisa lepas, tetapi Nelson malah membuat kakinya semakin sakit, perih, dan terluka. Sampai akhirnya, di selang perjuangan Nelson kelelahan dan jatuh tertidur. Hari kedua, Nelson melakukan hal yang sama. Dia terus menggerakkan kakinya sekuat tenaga dia agar jeratan itu bisa lepas. Dan jeratan itu sama sekali tidak berkutik sampai akhirnya Nelson kelelahan dan jatuh tertidur kembali. Hari ketiga sama juga, Nelson terus berupaya menggerakkan semua kakinya agar jeratan itu dengan harapan bisa lepas. Sampai akhirnya kelelahan kembali dan jatuh tertidur kembali. Hari keempat, Nelson sudah tidak lagi untuk berupaya melepaskan itu. Dia tidak lagi untuk menggerakkan kakinya. Karena Nelson berpikir dan memberikan kesimpulan, kalau misalnya sepertinya saya tidak akan pernah bisa lepas dari jeratan ini dan saya tidak akan pernah bebas. Dan Nelson mulai menerima tentang nasib dia. Mungkin dia harus berbeda dengan teman-temannya. Mungkin inilah nasib saya, harus berakhir di tempat dan seperti ini. Nelson menanamkan pemikiran, mungkin sudah tidak ada harapan dan jalan lain. Hari keempat, Nelson sudah tidak lagi menggerakkan kakinya. Dia mulai pasrah dan berdiam saja. Kemudian petugas kebun binatang memperhatikan gerak-gerik Nelson dan memahami sepertinya Nelson sudah mulai bisa dikendalikan dan sudah tidak memberontak. Lalu di hari keempat, ketika Nelson tidur, petugas kebun binatang merayap masuk ke dalam dan menggantikan jeratan di kaki Nelson yang tadinya berbahan dari besi, itu diganti dengan yang berbahan dari kayu. Yang tadi saya katakan dikasih beratan atau pemberat berbentuk bulat, sekarang juga ada, tetapi bahannya dari kayu dan bentuknya lebih kecil, yang otomatis secara kekuatan ini justru lebih lemah dibanding yang memang awal dari besi kan, gitu. Setibanya atau Nelson terbangun dari tidurnya, sayangnya Nelson tidak berontak. Padahal penjerat yang dipasangkan saat ini berbeda. Mungkin kekuatan Nelson, atau bisa saja itu bisa lepas karena Nelson itu kuat dan bisa menggoyahkan jeratan itu, karena itu hanya berbahan dari kayu. Dengan banding tubuh Nelson seekor gajah yang besar, sudah pasti bisa melepaskan itu. Tapi sayangnya Nelson hanya berdiam saja, menerima nasib, dan tidak berupaya lagi untuk bisa menggerakkan kakinya agar bisa lepas jeratan itu. Dan terus berlanjut seperti itu. Andai saja Nelson tidak menyimpulkan bahwasanya situasi itu tidak serumit itu, bisa saja Nelson lepas dan bebas. Nah, ada pesan yang menarik yang bisa kita ambil dari cerita ini, teman-teman, bahwasanya ternyata penting sekali untuk kita itu bisa membangun dan menanamkan jiwa pejuang dalam diri kita, menjauhkan sifat-sifat yang sifatnya itu menyerah. Jadi penting banget ya teman-teman, seperti Nelson tadi. Andai saja Nelson tidak menanamkan dalam diri dia ingin menyerah, tetapi terus berjuang, mungkin ada harapan. Jadi penting sekali ya untuk kita membangun dan menanamkan jiwa pejuang dalam diri kita. Kemudian dari cerita tadi, penting juga untuk kita tuh terus menjaga pemikiran dan pola pikir yang positif.
Karena dengan kita terus berpikir positif, itu bisa memberikan kebebasan dalam bermimpi. Jadi jangan batasi mimpimu, jangan batasi harapanmu, terus berjuang dan terus berpikir positif. Menarik sekali bukan? Dan ya, penulis kemudian memberikan sebuah kalimat di awal cerita ini. Kalimatnya seperti ini: dirimu hari ini adalah buah pikiran kemarin, dan pikiranmu hari ini akan membawamu ke masa depan. Oke, semoga bermanfaat. Bye.